Oke, selamat siang Mas Jaka. Selamat siang. Gimana Mas kabarnya di sana? Sehat? Alhamdulillah baik. Syukur kalau sehat Mas. Saya senang banget nih bisa dapat kesempatan buat wawancara Mas Jaka sekaligus collab buat konten di channel YouTube saya. Mas Jaka ini kan stand up komedian cukup terkenal ya, khususnya disabilitas tunanetra nih. Nah, Mas Jaka ini kalau saya dengar dari suaranya ini kayaknya masih usia 28-29, benar nggak Mas? Waduh, itu betul sekali. Oh, Saya senang sekali. Alhamdulillah banget kalau misalnya memang segitu. Tapi ngomong-ngomong Mas Jaka ini sebenarnya kelahiran tahun berapa sih Mas, dan lahirnya di mana gitu, besar di mana? Aku tuh lahir besar Jakarta. Jadi sebenarnya anak kota besar, tapi saya tuh justru nggak terlalu suka dengan kota besar gitu. Jadi malah senengnya tuh nyari tempat-tempat yang nggak terlalu ramai. Tapi aku emang lahirnya di daerah Jakarta Selatan ya dulu kalau nggak salah tuh. Terus sempat pindah-pindah, tapi terus aku paling lama itu tinggal di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Nah itu dari usia remaja lah, dari usia remaja sampai saya udah kerja mungkin ya. Saya kerja juga masih di Rawamangun, terus sekarang pindah ke area Tanah Kusir. Ya cuman itu saya tidak terlalu suka dengan kota besar, jadi sekarang malah nyarinya tempat kota-kota kecil yang kalau bisa tinggal di sana lebih nyaman mungkin. Oh, jadi lu sukanya menepi ya Mas ya? Sukanya menepi. Mengasingkan diri dari dunia. Betul. Cuman masalahnya kan emang di Jakarta itu emang masih jadi pusat untuk beberapa kegiatan ya. Jadi banyak pekerjaan, banyak kegiatan juga dilakukannya mau nggak mau harus Jakarta. Jadi akhirnya ya balik lagi juga ke Jakarta. Nah Mas Jaka kan sekarang udah kerja ya Mas ya, udah jadi stand up, kerja juga, terus dulu sempat dapat beasiswa AAS ya Mas ya di Blinders. Ya betul. Nah waktu dapat beasiswa itu Mas Jaka di sana kan kuliah ambil social work ya Mas ya? Ya betul. Di sana suka ikut organisasi nggak sih Mas? Kayak organisasi yang berhubungan dengan disabilitas gitu? Ngikut organisasinya organisasi kampus ya. Jadi di kampus itu dulu ada namanya FUSA, Flinders University Student Association. Itu mungkin kalau di kita semacam BEM ya, semacam BEM-nya itu. Nah, kebetulan saya waktu itu dipercayai untuk menjadi accessibility officer kalau nggak salah. Saya agak lupa dengan ininya. Tapi kalau accessibility officer itu jadi adalah staff BEM yang memastikan agar mahasiswa dengan disabilitas terakomodasi kebutuhannya di kampus universitas, dan ketika mereka mau menyampaikan kebutuhan, bukan menyampaikan kebutuhan mereka sih sebenarnya, mungkin lebih kepada mengajukan tuntutan kepada universitas, mereka bisa menghubungi saya dulu. Jadi saya sebagai jembatan sebagai jembatan antara mahasiswa dengan disabilitas dengan universitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kira-kira yang Mas Jaka ingat waktu di sana, advokasi atau mungkin kegiatan Mas Jaka menyampaikan kebutuhan disabilitas yang Mas Jaka paling ingat dan itu bisa terrealisasikan itu apa Mas? Dulu sempat melakukan audit kampus ya.
Jadi kita bikin rekomendasi untuk audit kampus. Nah, kebetulan memang kampusnya itu kan berbukit-bukit dan gedungnya misah-misah. Jadi ada istilahnya kalau di kita mah ada gedung A, gedung B, gedung C dan seterusnya gitu ya. Nah, di Flinders juga kayak gitu. Dia udah mah lokasinya berbukit-bukit terus misah-misah. Jadi kita audit. Nah, hasil rekomendasi auditnya sempat diserahkan ke pihak kampus untuk menjadi perbaikan. Nah, dengar-dengar tahun 2018 apa tahun waktu saya pulang itu kan 2015 itu kan sudah mulai ada renovasi kampus gitu ya. Dan katanya rekomendasi kita dipakai untuk aksesibilitas yang lebih baik di area kampus. Kayak apa itu Mas? Rekomendasinya Mas Jaka? Ya misalnya itu penambahan RAM misalnya di area-area tertentu gitu ya yang belum ini, terus pelebaran pintu kelas. Jadi ada beberapa pintu kelas juga yang kebetulan masih sempit. Terus ada beberapa kelas juga yang tidak bisa diakses oleh kursi roda karena dia posisinya kayak di basement. Jadi beberapa penambahan itu dilakukan juga. Termaksud kalau nggak salah untuk materi-materi kuliah yang aksesibel untuk tunanetra itu ditambahkan di dalam library-nya, di dalam perpustakaannya. Jadi itu kayak terrealisasikannya setelah Mas Jaka pulang ke Indonesia ya Mas ya? Ya justru karena dulu jadi anggota FUSA itu kan cuma setahun dan ngambil master itu kan cuma 2 tahun ya. Tapi rekomendasi yang kita selesaikan, kita masukkan ke kita masukkan ke universitas, terus katanya sih aksesibilitasnya juga waktu itu mempertimbangkan rekomendasi dari kita, yang mudah-mudahan aja memang betul. Berarti ya kayak suatu kebanggaan ya Mas ya, harapannya bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk mungkin teman-teman disabilitas yang ambil master di sana gitu ya Mas ya. Terus Mas Jaka ini kan suka mengadvokasi kebutuhan disabilitas. Nah, itu kegiatan advokasi itu diawali dari mana sih Mas? Apakah dari organisasi kampus atau dari organisasi yang berhubungan dengan disabilitas? Ya aku malah dulu di kampus nggak terlalu banyak berorganisasi, malah kalau di kampus paling dulu cuma ngeband gitu-gitu dong, kumpul-kumpul doang sama teman-teman. Pernah ikut di BEM juga, tapi ya sudah cuman ini aja, cuman penggembira aja, nggak terlalu aktif banget gitu ya. Nah justru ketika kenal dengan organisasi disabilitas, mulai tahu gitu ada Pertuni, ada HWDI, ada PPDI dan lain sebagainya. Nah saya mulai belajar tuh kenapa sih orang butuh berorganisasi, kenapa sih orang harus advokasi, kenapa kita harus tahu dengan hak kita gitu. Nah ternyata baru sadar juga waktu itu kalau kita tuh nggak bisa cuma pasrah doang nungguin orang melakukan sesuatu untuk kita, tapi kita harus ngasih masukan ke orang lain supaya orang itu mau membuat perubahan yang mengakomodir kebutuhan kita. Berarti dari organisasi tadi ya Mas ya, Pertuni gabung dong ya Mas? Ya, aku Pertuni sempat jadi sampai sekarang sih masih anggota ya sebenarnya. Tapi kalau pengurus itu dulu 2000 berapa ya, DPD DKI itu kalau nggak salah 2009. Itu gabung atau jadi pengurusnya Mas? Oh kalau gabungnya dari sebelumnya, gabungnya tuh 2004 mungkin ya, 2004, 2005. Tapi kalau jadi pengurus tuh sekitar 2009. Lama. Jadi pengurus di bagian apa itu Mas? Saya dulu Biro Komunikasi dan Informasi, nggak salah. Nah, semasa periodenya Eka Setiawan ya. Oh iya. DPD Jakarta, Eka Setiawan periode yang pertama, dia kan 2 periode tuh. Saya yang periode pertama. Nah, di Pertuni itu Mas Jaka udah
melakukan kegiatan advokasi apa aja Mas yang berdampak untuk Pertuni dan teman-teman tunanetra? Wah, kalau kegiatan lumayan banyak ya, karena apa ya, kita memang aktif melakukan berbagai macam kegiatan. Dulu pernah bantu sosialisasi untuk pemilu yang aksesibel juga. Terus bantu beberapa kasus teman yang misalnya mereka lagi dapat hambatan untuk membuka rekening misalnya, terus juga untuk jadi pembicara mengenai pendidikan untuk tunanetra dan pendidikan inklusi, macam-macam sih, banyak juga. Yang paling berkesan Mas, mungkin yang ngerasa ini loh hasil advokasiku yang berdampak paling besar dan paling berkesan mungkin menurut Mas Jaka. Kalau yang berkesan mungkin sebenarnya saya nggak pernah berpikir bahwa itu karena saya ya. Artinya kita kan kerja satu tim. Jadi kalau misalnya nggak dibantu sama yang lain juga nggak akan bisa selesai juga gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan itu adalah hasil kerja tim gitu. Tapi saya cukup bahagia waktu Pertuni akhirnya bisa ngegolin Pertuni Jakarta ya, waktu itu bisa mendapatkan dana dari DRF. DRF itu Disability Right Fund. Karena waktu itu juga pembuatan proposalnya kita lakukan sama-sama, teman-teman belajar sama-sama gitu ya. Kita dari nggak tahu, kita benar-benar berlelah-lelah beberapa hari itu menginvestasikan waktu kita untuk bikin proposal dan akhirnya bisa masuk. Itu salah satu mungkin yang saya pikir ini ya cukup berkesan lah. Itu dananya buat kegiatan apa Mas? Waktu itu ada sosialisasi mengenai pilkada juga ya kalau nggak salah ya. Saya udah agak lupa juga, itu udah lama soalnya. Sama penguatan organisasi. Untuk teman-teman tunanetra ya? Untuk tunanetra. Jadi pengalamannya udah banyak ya Mas Jaka ya soal dunia disabilitas dan advokasinya ya, udah melanglang buana ini kayaknya. Ya alhamdulillah, tapi kembali lagi berkat teman-teman juga, support dari teman-teman juga, karena kalau misalnya jalan sendiri juga nggak akan bisa berbuat banyak sih. Iya, jadi ya support dari teman-teman, terus dari Mas Jaka sendiri juga ya Mas ya. Ya. Dash bullet Allison Dan ladder black and Mandir luminosity training Nah, Zoom meeting. To move to an item, press the arrow keys. Zoom. Mas Jaka ini kan punya Luminosity Training Consulting ya Mas ya? Ya. Nah, itu udah lama itu. Kenapa kok bikin itu sih Mas? Apa yang Mas bikin Luminosity? Sebenarnya gini, kalau Luminosity Training Consultant itu sekarang sih udah bungkus ya. Karena kurang berhasil, tapi tujuannya kenapa saya bikin itu adalah saya mau bikin sebuah lembaga yang memberikan jasa konsultasi mengenai permasalahan disabilitas, terutama untuk perubahan lingkungan dan infrastruktur, spesifiknya lingkungan kerja dan sarana kerja untuk perusahaan-perusahaan yang akan mempekerjakan orang dengan disabilitas. Jadi saya dulu berpikir ketika saya punya skill dan kemampuan saya ini saya bisa gunakan untuk memberikan masukan kepada organisasi kepada perusahaan-perusahaan, baik itu swasta ataupun pemerintah gitu, atau mungkin institusi pemerintah juga gitu, untuk mempekerjakan orang disabilitas gitu. Saya pikir kenapa nggak saya lakukan itu gitu. Jadi ini menjadi satu jasa yang memang sifatnya profit ya, dan
tidak hanya saya sharing pengetahuan saya untuk perusahaan-perusahaan tersebut, tapi itu juga saya pikir bisa membuka peluang kerja juga untuk teman-teman dengan disabilitas, baik di Luminosity-nya maupun di perusahaan yang saya tuju gitu. Jadi cita-citanya awalnya seperti itu. Gitu. Jadi intinya itu adalah konsultan, perusahaan konsultan untuk bagaimana merekrut, mempekerjakan, menyesuaikan diri, beradaptasi dengan pekerja dengan disabilitas. Dan itu nggak hanya tunanetra saja, tapi semua jenis disabilitas. Itu apakah programnya Mas Jaka setelah lulus dari AAS atau memang itu program? Emang cita-cita aja sih sebenarnya. Jadi dari sebelumnya aku udah punya cita-cita seperti itu, terus pulang dari Australia kebetulan waktu itu ada tabungan, saya pikir ya udah kita coba deh gitu, tapi ternyata hanya bertahan sekitar 2 tahun gitu ya. Terus setelah itu ya sudah kurang manajemennya. Artinya gini, saya waktu itu punya kelemahan di manajemennya gitu, sehingga akhirnya kita kurang bisa memanage perusahaan itu dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau programnya Mas Jaka sendiri setelah lulus dari AAS itu apa Mas? Biasanya kan kalau kita mau ikut AAS itu kan kita diminta kayak bikin, nanti kamu tuh habis dari S2 tuh mau ngapain, mau bikin program apa, mau kayak memberi apa yang mau kamu berikan untuk teman-teman disabilitas setelah kamu lulus dari S2 dengan jurusan yang kamu ambil. Itu apa Mas programnya? Ya kalau aku ya memang dulu waktu kita submit proposal untuk AS, memang yang terfikir di aku ya Luminosity Training itu, artinya saya memang berusaha untuk menggabungkan antara ilmu social work dengan ilmu komunikasi supaya bisa menjadi sebuah jasa konsultasi untuk organisasi, untuk perusahaan dan organisasi juga institusi yang mau mempekerjakan orang-orang dengan disabilitas gitu. Jadi goalnya memang seperti itu. Cuman kalau kita selesai S2 itu kan kita nggak diminta laporan ya atas kegiatannya. Nah tetapi periodically kita diundang tuh ke acaranya AAS di kedutaan biasanya. Terus nanti kita ketemu, kita cerita, oh saya udah melakukan ini, saya udah melakukan itu, kurang lebih seperti itulah. Jadi sebenarnya tidak ada kewajiban untuk membuat suatu project, tapi kalau saya memang di proposal saya sudah stated seperti itu, sudah nyatakan bahwa oke, saya akan membuat sebuah lembaga pelatihan untuk membuka kesempatan kerja bagi orang dengan disabilitas. Jadi itu juga termasuk tujuan setelah AAS, tapi juga kayak keinginannya Mas Jaka jauh sebelum ikut AAS ya Mas. Ya. Jadi emang udah passion jadi dari awal memang. Terus ya kebetulan ikut AAS dan itu dijadiin tujuan gitu ya Mas ya, untuk persyaratan, melengkapi berkas persyaratan di sana gitu ya. Nah, Mas Jaka kan udah keren ya kuliah master di Flinders University, social work. Nah, kok bisa tiba-tiba ubah haluan jadi stand up itu kenapa Mas? Nah itu sebenarnya karena kebosanan ya, artinya aku tuh orangnya tidak bisa statis, kalau bahasa ininya mah nggak bisa diem lah gitu ya. Setelah mencapai sesuatu pasti aku nyari sesuatu lagi. Nyampe ke satu aku pasti nyari dua, nyampe kedua aku pasti nyari tiga akhir, karena aku memang tidak bisa berada di satu kondisi yang sama dalam waktu yang lama gitu. Termasuk juga dengan cara aku advokasi. Nah, cara aku advokasi itu kan kalau dulu sangat formal ya. Formal dalam artian ya kita ketemu dengan menteri, kita ketemu dengan DPR, atau ketemu dengan
kepala apa, kepala ini, kepala itu gitu, dan kita bicarain tentang undang-undang, regulasi, kita dorong mereka untuk ngerti dan lain sebagainya. Dan saya ngerasa kok capek ya ngomongin tentang undang-undang terus sama mereka, sementara perubahannya juga kok lama gitu loh. Nah, tapi kalau ketika saya tahu stand up comedy, akhirnya saya akhirnya saya berpikir nih kayaknya bisa jadi cara baru nih untuk mengirimkan pesan ke masyarakat tentang disabilitas. Jadi istilahnya siarnya gitu kan, bisa mensiarkan dengan cara yang baru nih, dengan berkomedi, karena orang kayaknya lebih denger kalau ada unsur komedinya, dan menurut saya kayaknya memang betul gitu. Setelah saya coba untuk melemparkan beberapa isu dari stand up comedy, kok respon dari masyarakat bagus ya, ada respon yang bagus dari mereka gitu, kok mereka jadi lebih aware, misalnya mereka jadi tahu beberapa hambatan yang dialami oleh orang dengan disabilitas gitu sih. Nah, dulu kok bisa nemunya ke stand up gitu loh Mas, kok apakah ada kayak kejadian atau kondisi apa gitu yang oh kayaknya nih stand up nih bagus nih, atau nggak ada yang spesifik sih ya sebenarnya, nggak ada yang spesifik sebenarnya, emang dasarnya banci tampil aja awalnya gitu. Terus kalau saya kan emang suka memberikan training, fasilitasi, terus ketika fasilitasi itu sering sambil berkomedi gitu kan. Nah terus ketika stand up comedy akhirnya muncul sebagai seni yang baru di Indonesia sekitar 2010 mungkin ya, tahun 2010, saya berpikir cobain deh dengan cara ini gitu. Nah tapi baru kesampaiannya kalau saya waktu 2013 lah, 2014 gitu. Ini mah karirnya dari internasional dulu ya, dan ini ya, jadi openingnya. Ya karena dulu betul dulu malah coba-cobanya akhirnya waktu di Australia gitu. Jadi sering ininya di Australia, begitu pulang ke Indonesia baru gabung sama komunitas di Indonesia. Kemarin sempat ini juga ya Mas, saya ikutan stand up komediannya Raditya Dika yang 1 menit itu lah ya Mas ya. Oh ya. Nah itu sempat masuk situ juga, betul. saya nggak nonton itu. Terus pernah collab sama Anji juga. Ya, kebetulan diundang sama Anji, terus saya minta ini juga sama dia, dan sangat baik ya orangnya. Jadi dia bilang ayo kita collab, terus collab kita selama kurang lebih 20 menit. Kenalnya dari mana itu Mas? Kenalnya dulu dari organisasi namanya Koneksi Indonesia Inklusif. Koneksi Inklusif Indonesia. Itu organisasinya Martella. Jadi Martella dan kawan-kawan ya. Nah, mereka sering pernah ngundang saya untuk beberapa kegiatan, terus ketika waktu mereka mau collab sama Anji, saya diajak, Bang Jack mau nggak ikutan? Ayo gitu. Tapi ini ya sekalian saya mintain waktu juga buat collab sama mereka. Oh iya boleh. Gitu. Dan kebetulan di video klipnya Anji itu melibatkan disabilitas juga ya. Ya. Terus kayak Bang Jack ini kan udah melalang buana ya, dari internasional, nasional, collab sama artis-artis, pengalaman kerjanya juga udah banyak, sampai pernah ke Aceh juga ya. Ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas sosok tokoh yang menginspirasi dari Mas Jaka ini, yang Mas Jaka jadiin, wah aku ngefans banget nih sama dia? Kalau tokoh siapa ya? Dulu sih saya ngefans banget sama Michael Jackson. Oh. Tapi artinya dia memang sebagai, terlepas dari kontroversinya, dia adalah salah satu orang yang memang punya konsep gitu ya. Jadi dalam dunia hiburan pun
dia mengerjakannya dengan serius, semua dikonsep sama dia, semua direncanakan dengan baik sama dia, tingkat akurasinya juga tinggi gitu. Jadi saya sih kagum aja gitu dengan Michael Jackson dan segala fantasi dan ininya dia dan imajinasinya dia yang bisa dia wujudkan gitu ya. Terus kalau di Indonesia sendiri mungkin ya saya sebenarnya saya bukan ngefans sih, tapi memang look up aja, artinya salah satu panutan saya itu ya Panji Pragiwaksono gitu ya. Sekali lagi dia memang punya cara pemikiran yang brilian, punya strategi yang brilian juga, dan saya pengen banget bisa punya pemikiran seperti itu gitu. Nah terus ada beberapa tokoh tunanetra kayak Ibu Mimi Lusli, Pak Setia Adi Purwanta, almarhum Bapak Oce, itu juga orang-orang yang sebenarnya saya look up ke mereka gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang ngefans, termasuk ke artis-artis gitu juga, saya sebenarnya bukan ngefans tapi lebih kepada panutan gitu ya. Panutan hidup gitu ya. Menjadi panutan. Oh seperti dia apa yang kita bisa ambil. Gitu sih sebenarnya. Kalau prinsip hidupnya Mas Jaka, apakah mengambil dari mereka juga atau ada prinsip hidup yang jadi pegangan sendiri, Mas? Aku kalau prinsip hidup ya nggak ribet-ribet sih ya, sebenarnya ngikutin apa yang diajarin oleh agama, tidak melanggar hukum yang yang berlaku, dan aku memang selalu pengen jadi orang yang accountable gitu ya. Artinya accountable maksudnya tuh bisa bertanggung jawab aja dengan apa yang aku lakukan, dan itu juga bisa membanggakan orang. Jadi ketika mungkin nanti suatu hari saya udah nggak ada, orang akan ingat dengan apa yang udah saya lakukan, bukan sayanya gitu. Artinya lebih kepada lebih kepada karya yang saya buat itu apa aja gitu. Ya, keren Mas. Terus, nah waktu itu kan saya baca di artikel dan di podcastnya Mas Bima sama Mas Jaka nih. Mas Jaka Pak, olahraga beresiko tinggi. Apakah itu termasuk hobi atau ada hobi yang lain, Mas? Ya itu sebenarnya hobi sih ya, artinya, dan itu bukan hobi yang gaya-gayaan gitu, tapi memang sesuatu yang saya seneng aja. Emang beneran hobi gitu. Jadi suka lihat dinding, gunung, terus bungee jumping, parasailing, kayak gitu-gitulah. Kalau naik gunung, pernah naik gunung paling tinggi di mana, Mas? Belum pernah yang ini sih, belum pernah yang yang seriusan gitu ya. Paling waktu di Aceh itu beberapa kali hiking, tapi lumayan lah, mungkin ketinggian saya nggak tahu 1.500 mungkin kayak gitu kali ya. Gitu. Jadi kayak ada kalau di Aceh itu ada kayak bukit-bukit gitu. Terus kita hiking aja gitu. Jadi cuman sekitar 3 jam, 4 jam. Terus ya di atas juga nggak terlalu tinggi juga, cuman mungkin bisa menikmati kota Banda Aceh dari situ atau ke lepas pantainya. Nah, paling itu sih. Kan naik gunung kan susah ya Mas. Saya sendiri tuh pernah diajakin temen naik gunung Merbabu. Itu saya cuma sampai Savana 1 sudah menyerah dan memilih untuk berkemah di situ sama beberapa teman lain yang nggak sanggup, dan yang lain masih lanjut sampai Savana 2 dan akhirnya sampai puncak. Nah, kalau sepengalaman saya untuk tunanetra, kayaknya naik gunung tuh berat. Saya aja yang low vision tuh kayak, aduh ini kapan nyampe, harus. Betul. Kita kan nggak bisa jalan sendiri ya Mas ya. Kita kan harus digandeng orang. Nah, apalagi dengan medan yang terjal. Itu kok apa sih yang enak dari kayak gitu itu apa sih Mas kok?
kok suka banget naik gunung saja sekali Kalau- kapok kok. Kalau saya justru bukan gunungnya sendiri yang saya nikmatin, tapi justru proses kerjasamanya. Benar yang tadi dibilang ya, bahwa tunanetra memang harus dituntun, apalagi kalau naik gunung. Nah, tapi ketika kita dituntun sama orang, terus ada kerjasama di antara kita berdua, gitu. Bagaimana supaya kita berdua bisa jalan dengan nyaman, tidak saling membebani, tidak saling merugikan juga, dan tidak sampai menimbulkan kekesalan gitu kan, tidak sampai berantem gitu gara-gara kamu lu yang pelan, lu yang nggak bener nuntunnya gitu kan. Gitu. Nah, justru proses itu yang kalau menurut saya menjadi satu kenikmatan di mana kita akhirnya bisa menilai orang gitu bahwa dia sebenarnya tulus nggak sih untuk ngebantu kita gitu loh. Apa sih yang yang dianggap menjadi hambatan tunanetranya atau jalannya yang dilihat sebagai hambatan. Nah, ketika orang melihat ini jalannya kok yang jadi hambatan, pasti kita akan cari jalan untuk melaluinya gitu kan. Tapi kalau dia berpikir ini si butanya nih yang menghambat nih, nah pasti pikirannya akan gimana caranya gue ninggalin dia ya gitu. Jadi sebenarnya memang prosesnya, dan itu butuh, sekali lagi itu butuh persiapan. Nggak bisa kita yang cuman pengen ayo kita naik senang-senang gitu, nggak. Kita harus punya persiapan juga, karena itu tadi kalau misalnya kita nggak ada persiapannya ya jatuhnya kita akan membuat orang menjadi tidak nyaman dengan keberadaan kita. Nah sebaliknya, yang mau assist kita, yang mau bantu kita juga harus mempersiapkan diri juga gitu, supaya apapun yang dia lakukan itu akan membuat kita menjadi nyaman. Ya kita yang dituntun itu menjadi nyaman. Jadi nggak bikin kapok ya Mas, meskipun medannya susah. Iya. Kan itu kan saya dulu sering jatuh juga, kepleset sampai tongkat bengkong. Gara-gara medan yang kadang licin, kadang ya naiknya tinggi. Iya betul. Bawa bawaan berat kan, teman kita kan bawa bawaan, terus masih gandeng kita kan. Kadang tuh saya mikirnya kayak kasihan gitu loh. Kok ikut tuh tadi yang ngapain gitu kan. Tapi katanya mereka udah nggak apa-apa nih, banyak teman-teman yang lain nanti bisa gantian, nggak apa-apa kok. Gitu. Jadi saya salut sih sama Mas Jaka kok suka sama naik gunung gitu. Ya, sesuatu yang kita nikmatin aja sih itu sebenarnya. Cuman itu syaratnya jangan dijadiin sesuatu yang gaya-gayaan gitu loh. Jadi kayak misalnya mau pamer gitu kan, gue nggak bisa ngeliat tapi gue bisa naik gunung nih gitu. Terus tiba-tiba, ayo besok kita naik ke Rinjani ya misalnya gitu, tanpa persiapan apapun gitu. Tapi kalau misalnya ini memang hobi yang kita suka, sesuatu yang memang kita nikmatin, atau kita mau coba dalam konteks yang serius gitu ya, kembali bukan gaya-gayaan, tapi memang gue suka nih kayaknya nih, tapi gue mau coba dulu deh, ya nggak apa-apa, dipersiapkan aja sebaik mungkin. Kalau keluarga sendiri support nggak Mas sama hobinya Mas Jaka? Keluarga sangat support, meskipun buat mereka juga ada deg-degannya juga gitu ya. Tapi kalau naik gunung malah istri saya juga pengen banget, cita-citanya ya kapan kita bisa naik bareng-bareng gitu. Mas Jaka ini udah berkeluarga ya Mas ya? Ya, aku udah berkeluarga. Dulu waktu ketemu istri gimana tuh Mas ceritanya? Apakah digombalin pakai stand up atau malah serius atau gimana nih? Ya justru ketemu istri tuh prosesnya panjang. Dulu kenal dulu, tapi nggak ada rasa apa-apa gitu ya. Cuman ketemu aja, ngobrol-ngobrol. Terus setahun kemudian malah baru akhirnya pacaran. Terus nggak lama pacaran saya berangkat ke Australia, pulang dari Australia baru saya nikah. Your battery is running low. Close button. To activate, press space bar. Enter. Zoom. Udah dikaruniai berapa putra ini Mas? Satu putri, 2 putra. Yang putrinya paling tua, ya putrinya nomor 1, nomor 2, nomor 3-nya putra.
Nah, eh, 8%. kalau Mas Jaka sendiri di rumah gitu sama istri sama anak gitu, apa ya sering lucu atau bercanda-bercanda gitu Mas? Sayanya sih sering lucu ya, cuman merekanya udah kebal dengan lawakan saya, jadi kadang-kadang mereka yang malah apa sih gitu. Makanya saya nggak pernah ngetes joke saya ke mereka, mereka udah baal. Tapi pernah nggak ada joke atau lelucon yang Mas Jaka bikin di rumah gitu yang, wah ini jadinya lucu banget sampai mereka ketawa dan dipraktekin di stand up? Apa ya? Sampai lupa malah. Ada sih, ada, cuman saya lupa ini jokesnya apa aja. Itu malah saya biasanya ngambil beberapa kejadian dari rumah gitu ya. Oh, dari kehidupan gitu ya. Dari kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya ketika saya harus jadi orang tua yang harus bisa ganti popok misalnya, atau nyiapin susu buat anak, itu ada beberapa yang saya ambil dari situ dan akhirnya dijadiin bahan untuk stand up. Dulu kan Mas Jaka kan tunanetra dewasa ya Mas ya. Dulu sempat kayak pesimis nggak sih Mas, khususnya selain untuk mencari pekerjaan ya, kayak nyari jodoh tuh pesimis nggak sih? Ya ada sih waktunya ya dulu waktu SMA tuh ngerasa susah lah untuk jalanin kehidupan gitu. Apalagi juga ketika sudah selesai kuliah dulu juga kan masih low vision, udah low vision berat gitu ya, menuju ke tunanetra total gitu. Ya memang susah untuk nyari kerjaan, terus ya untuk nyari pasangan juga agak sulit juga dulu, macam-macam sih tantangannya. Terus kok akhirnya bisa dapat pasangan itu, ada tips-tipsnya nggak Mas buat teman-teman tunanetra khususnya saya? Pada akhirnya sih pede ya, artinya gini, yang pertama udah pasti harus bisa menerima diri sendiri, itu dulu. Ya kalau misalnya memang nggak bisa ngelihat, ya udah emang nggak bisa ngelihat gitu kan. Kalau emang low vision, ya udah emang low vision. Nah tapi apa yang kita bisa lakukan ketika kita low vision supaya kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi ketika orang mempertanyakan, nanti gimana kalau kamu gini, nanti gimana kalau kamu gitu, nah kita tuh udah bisa jawab gitu loh. Ya misalnya sekarang taruhlah nih kita tunanetra tapi nggak bisa braille, nggak bisa komputer bicara misalnya, nggak punya keahlian apapun gitu kan, jualan juga nggak bisa, mijet juga nggak bisa mungkin gitu, nggak ada keahliannya sama sekali. Nah ketika orang nanya, ini kalau anak saya dikawinin kamu mau kasih makan apa, ya pastinya kita nggak bisa jawab gitu kan. Tapi kalau misalnya kita punya keahlian aja ya, nggak usah ngomongin komputer bicara dulu deh, kita bisa ini aja, kita bisa mijet aja, atau kita tahu caranya gimana nih kalau saya sebagai tunanetra harus bisa jualan gitu kan, ya kita udah bisa jawab mereka, ya saya kan jualan, saya kan punya klinik misalnya, saya punya klinik pijat, saya punya pelanggan sekian gitu, jadi saya bisa ngasih pemasukan, saya bisa main musik misalnya, main musik juga itu jadi penghidupan saya selama ini. Nah itu yang akhirnya jadi membuat kepercayaan diri kita naik, dan itu yang penting juga gitu, kita menghargai diri kita sendiri, apapun pekerjaan yang kita lakukan selama itu halal di jalan agama, ya udah banggalah dengan kerjaan itu gitu. Jangan pernah bilang saya kan cuma tukang pijat, saya kan cuma pemain keyboard, saya kan cuma drummer misalnya. Nggak ada cuman, itu adalah capaian yang kita bisa yang bisa kita capai dan membuat hidup kita lebih baik. Jadi itu harus diapresiasi, harus dihargain. Jadi ya intinya kita harus
banyak-banyak membekali diri dengan soft skill dan hard skill. Betul. Dan Apapun itu. Apapun itu. Terutama dengan sesuatu yang kita tertarik ya. Ya contoh misalnya kalau balik lagi ke saya bisa bekerja tapi saya juga punya skill tambahan dengan stand up comedy tadi gitu kan. Dengan stand up comedy akhirnya saya juga bisa dapat uang tambahan untuk keluarga saya misalnya seperti itu gitu loh. Yang penting pede juga ya Mas, ya nggak minder meskipun apapun yang kita lakuin pasti ada yang menghargai gitu ya. Betul. Ya, pertanyaan terakhir nih Mas. Mas Ya. kan tadi suka advokasi nih. Ada harapan nggak sih Mas buat teman-teman disabilitas soal dunia advokasi, dan harapan apa yang Mas Jaka inginkan buat negara Indonesia khususnya soal disabilitas ini, agar mungkin kayak advokasinya atau apanya gitu Mas? Ya saya sangat berharap teman-teman dengan disabilitas itu bisa lebih aktif ya, lebih aktif menyuarakan kebutuhannya, menyuarakan hak-haknya mereka, dan lebih rajin juga menuntut untuk sesuatu yang memang sudah menjadi hak kita, tapi jangan lupa juga untuk melakukan kewajibannya kita. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan apa yang diminta oleh pemerintah, lalu pemerintah tidak memberikan hak kita, itu ngomongnya kita akan lebih enak gitu loh. Contoh misalnya, saya minta pemerintah bikin dong jembatan penyeberangan yang aksesibel buat pengguna kursi roda. Saya berani ngomong gitu ke pemerintah, kenapa? Karena saya bayar pajak. Uang pajak saya dikemanain, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bayar pajak aja enggak gitu kan, terus kita teriak-teriak mengenai hak gitu, ya itu menjadi contoh yang tidak baik. Jadi saya berharap teman-teman dengan disabilitas bisa proaktif, bisa menjadi subjek dari pembangunan, sadar akan kewajibannya mereka juga, tahu dengan haknya, dan nggak apa-apa lebih keras menuntut kepada pihak-pihak yang memang harus memenuhi hak kita, tapi didasari dengan informasi yang kuat juga gitu. Itu mungkin kalau dari saya. Kalau harapan Mas Jaka buat negara Indonesia untuk disabilitas, Kenapa? harapannya buat Indonesia untuk disabilitas Mas? Indonesia bisa benar-benar jadi inklusif ya, karena kita kan sebenarnya udah punya semboyan yang sangat inklusif tuh, Bhinneka Tunggal Ika, dan kita udah pelajarin itu lama gitu ya. Cuman sekarang casingnya aja baru casing inklusi gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana kita belajar menghargai perbedaan, keberagaman, menerima jadi satu kelompok masyarakat yang terbuka, yang menghargai satu sama lain, dan akhirnya bisa saling dukung, pembangunannya juga akan bisa lebih baik. Itu sih mungkin dari saya. Ya, oke. Makasih banyak ya Mas Jaka. Alhamdulillah, sorry. Ya, terima kasih banyak sudah mau berbagi sharing-sharing sama saya, dan saya wawancara juga. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dari saya, mulai dari kesalahan teknis tadi. Mungkin nggak masalah. Wawancara saya nggak runtut atau kurang profesional seperti Mbak Ceta. Masih belajar juga Mas. Nggak masalah, santai aja kok. Dia baru ikut magang-magang gini biar nambah pengalaman. Ikuti channel YouTube juga kayak Mas Jaka nih. Iya nggak apa-apa. Justru kan ada kesempatan kayak gini kan jadi bisa praktek. Iya. Mungkin saya memang belum sekreatif Mas Dimas kalau wawancara aja. Saya terinspirasi sama Mas Dimas. Dia membuat pertanyaan tapi dengan cara memberikan pilihan terus mengalir gitu kok bagus juga ya. Buat Mas Jaka juga konten-kontennya isinya soal advokasi, soal ya ada konten yang main game, saya juga nonton sih. Iya.
Ya, mungkin itu dulu pertanyaan saya, dan buat konten YouTube saya ini saya stop dulu. Oke. Stop dulu. Mute. Exit full screen left paren off. Gallery view. Pause recording. Stop recording left paren off plus or right paren button. To activate press.